Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik begitu ya. Soal amplop ya berlogo PDP di Masjid Bawaslu. Kalau bagi zakat kan kita boleh, tidak boleh melarang. Wah ini kacau begitu kan, sangat memalukan begitu ya. Bukan seperti itu caranya begitu kan ya. Atas itulah yang kemudian Bawaslu harus memberikan kritikan, setidaknya menyampaikan apa yang terjadi selama ini begitu kan. Ngasa kok Anies Baswedan yang selalu disalahkan, begitu logika-logika kita begitu kan. Tetapi mari kita baca terhadap komentar-komentar netizen terlebih dahulu seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya soal amplop berlogo PDP di Masjid Bawaslu. Kalau bagi zakat kita tidak boleh melarang. Iya, tidak boleh melarang, tapi caranya itu yang harus kita perbaiki. Di mana letak logikanya seorang Bawaslu begitu ya. Oke, dicatat nggak apa-apa. Bagi zakat pakai amplop dan gambarnya Bawaslu, semoga yang nurut nanti nggak dipermasalahkan ya. Baca dulu berita lengkapnya ya sahabat. Bawaslu tidak membenarkan politik praktis di tempat ibadah. Ya silahkan memberikan konfirmasi itu. Kan sudah jelas di situ begitu kan. Bahkan ini diserbu oleh netizen begitu banyak begitu. Sudah baca terus yang dimaksud gimana? Kalian ngerti arti zakat nggak sih? Minimal cari tahu dulu ya, tanya lebih paham sebelum membuat statement. Ini dari Bawaslu dikomentari habis-habisan begitu kan ini. Tetap aja zakatnya salah sasaran tuh mau lu bela ini. Sudah zakatnya salah sasaran, kenapa nggak bilang sedekah aja lebih umum ya? Zakat kan ada targetnya. Lah itu dikasih bebas gitu aja. Jangan tanya udah baca beritanya lagi, Bawaslu udah hatam bacanya. Sudah dibaca hanya diberi penjelasan tapi tidak teguran ya buat yang politik uang. Bukan masalah sedekah yang jadi masalah, tapi cara sedekahnya yang dipermasalahkan. Betul begitu kan ya. Ya pada hakikatnya takut mereka begitu kan. Bawaslu ya kalau berani mengatakan atau menegur ya bisa saja dipecat begitu ya. Ini kalau amplop merah gambar kebo itu tidak bisa jadi indikasi tindakan politik praktis di tempat ibadah. Tapi kenapa saat taunya ya tanpa bawa atribut mau sholat Jumat kenceng banget sepertinya. Jadi wasit kudu adil pak ini. Sudahlah coy, ini berarti bagi duit pas H-1 dari H bukan uangnya ya. Banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Pada hakikatnya apa yang terjadi selama ini begitu ya. Yang terpenting Bawaslu tegakkan sesuai aturan yang berlaku. Jangan mentang-mentang partai yang berkuasa yang kasih zakat berlogo seperti tindakan lemah. Sedangkan sama yang lain tegaslah Bawaslu tanpa pandang bulu, betul begitu ya. Krisis kepercayaan di negeri ini dan Bawaslu justru menambah orang tidak percaya. Kalian nanti akan harus banyak cari alasan untuk berkelit ini. Banyak sekali pro dan kontra di sini begitu. Bahkan Bawaslunya sendiri yang mengomentari itu begitu kan ya. Ini Bawaslu RI ini banyak sekali ya. Aku yakin orang Bawaslu RI paham akan syarat dan rukun zakat. Iya pasti paham ya. Tetapi ya cari-cari kesalahan Anies itu sangat mudah sekali begitu kan ya. Tinggal ditegur ini, tegur padahal Anies Baswedan hanya ke masjid begitu kan. Sedangkan bagi-bagi sudah jelas ya Mas, di mata depan kita sendiri bagi-bagi uang di situ begitu kan. Amplop berwarna merah berlogo PDIP begitu kan, bilangnya tidak melanggar dan apa begitu kan. Setidaknya sama statementnya walaupun tidak ditindak, setidaknya sama statementnya dengan Anies Baswedan kan begitu logikanya begitu ya. Ini Bawaslu ya rasa buzzer. Lembut sekali bahasanya, coba Anies 7 hari 7 malam komentarnya. Tidak ada gunanya kalian. Keadilan tidak ada harganya di tangan kalian. Lah ini. Lah kalau zakatnya nggak boleh dilarang, tapi kalau amplopnya pakai logo partai gimana? Ini uang Anies mau sholat Jumat saja sudah dicurigai. Ini betul begitu kan? Ada pro dan kontra di sini begitu. Tapi ya melihat situasi dan perkembangan hari ini ya Bawaslu harus buka mata dong begitu ya. Jangan Anies Baswedan yang selalu disalahkan, kan begitu logika kita begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya soal amplop berlogo PDP di Masjid Bawaslu. Kalau bagi zakat kan kita tidak boleh melarang. Aneh begitu, kacau ini begitu ya. Sangat memalukan ya. Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Rahmat Bahja menegaskan segala apapun yang tersamat ya lambang partai politik tidak boleh berada di dalam rumah ibadah. Hal itu disampaikan Bahja menanggapi terkait viralnya pembagian amplop berlambang PDP. Diduga ya Ketua DPC PDP Perjuangan Sumeneb ya, yang juga Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi dan PLT Ketua DPD PDP Jawa Timur MH Said Abdullah memberikan ya tanggapan terhadap apa yang selama ini terjadi begitu kan ya.
Dan bahkan dia mengatakan isinya itu ada amplop dan isi uang ya kepada jemaah masjid di Sumeneb. Bahja juga awalnya menyampaikan jika kekinian pihaknya sedang menyelidiki adanya dugaan-dugaan bagi amplop berisi uang tersebut. Dan bahkan dia mengatakan bahwa yang jelas Bawaslu tetap pada komitmen bahwa tidak pilih ya, tidak boleh ada kegiatan politik praktis di masjid atau tempat ibadah, tidak boleh, tidak diperkenankan untuk menjaga kondusivitas ya menjelang masa kampanye. Artinya apa? Selama ini kan sudah nampak di mata depan kita sendiri. Bagaimana begitu kan? Kok dibiarkan saja kan begitu logika-logika kita begitu kan? Aneh menurut saya pribadi, aneh begitu. Karena pada hakikatnya selama ini yang dilakukan oleh Anies Baswedan ya hanya sholat berjamaah di masjid begitu kan ya. Kenapa kok disalahkan dan bahkan membuat SMS seperti itu begitu kan? Bahkan ia mengatakan ya, menegaskan segala sesuatu tersemat lambang partai politik di dalamnya tidak diperkenankan berada di rumah ibadah atau tempat-tempat ibadah. Tapi lebih lanjut soal dalih Said Abdullah jika amplop tersebut diberikan atas dasar zakat, ia Bahja mengatakan pihaknya tidak melarang orang untuk berzakat. Tapi caranya bukan melarang untuk berzakat seperti itu begitu. Kok narasinya narasi semakin dungu begitu ya. Hanya saja ya kata zakat yang diberikan ya tersebut harus diperbaiki, misalnya jangan sampai menggunakan lambang partai politik di dalam amplopnya. Itu kan sudah ada lambang politiknya begitu kan. Partai politiknya di mana letak logikanya Bawaslu begitu kan, kok aneh. Wah, ini kacau begitu kan. Kacau ya. Kacau. Menurut saya pribadi sudah kacau seperti ini begitu ya. Ya, pada hakikatnya apa yang selama ini dilakukan Bawaslu seolah-olah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sudah tidak ada begitu kan di mata Bawaslu begitu kan ya. Ya ingat ya, ini masih di dunia, tunggulah di akhirat ya. Ya begitu saja begitu kan ya. Hanya saja kata dia, zakat yang diberikan tersebut harus diperbaiki ya. Kalau bagi zakat kan tidak boleh kemudian melarang. Mungkin diperbaiki ke depan, kalau bagi zakat jangan pakai lambang partai ya. Ya seharusnya dikasih tahu begitu kan, dikasih peringatan kepada Said Abdullah begitu kan ya. Kalau memang itu tidak boleh sampaikan begitu kan. Kok ini kan mencari posisi aman kata-kata seperti ini begitu. Adapun Bawaslu kata dia masih akan melihat dulu jenis pelanggaran apa terhadap dugaan pemberian amplop berisi uang tersebut. Menurutnya dengan pemberian amplop tersebut akan masuk dalam dugaan pelanggaran administrasi bukan politik uang. Kok aneh juga begitu kan ya, bukan politik uang ya, masih ada masih diawasi atau masih ditelusuri bagaimana yang terjadi di lapangan. Ini sudah nampak di mata depan kita sendiri begitu kan. Kok masih mau ditelusuri sampai kapan begitu kan? Sampai kiamat begitu mau ditelusuri terus begitu kan ya. Ini apa yang seharusnya sudah nampak di mata depan kita, ngapain kita harus ada delik aduan begitu ya. Pelanggaran administrasi kan masuk administrasi ini, kita bukan politik uang karena politik uang di masa kampanye pungkasnya. Wah. Jadi ke politik uang itu masih dalam suasana kampanye. Di mana letak logikanya sebagai Bawaslu begitu, kacau begitu kan ya. Itulah akibatnya mereka ya mengapa selama ini Bawaslu getol sekali ya mengkritik Anies Baswedan ya contohnya seperti ini begitu kan. Sudah tahu sendiri begitu. Saya masih teringat apa yang disampaikan Cak Non ya. Sekuat apapun presidennya kalau seperti itu tidak bisa menang begitu kan, kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Harian ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.